Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nur Hidayah dari kelas manajemen reguler E dengan NIM 34022100152 akan mempresentasikan pembelajaran mata kuliah ekonomi makro, yaitu mengenai keseimbangan perekonomian dua sektor. Baik, kita masuk slide yang pertama, materi yang pertama. Perlu kita ketahui bahwasannya perekonomian dua sektor itu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi dalam hal ini yang bergerak itu adalah sektor rumah tangga dan perusahaan, tidak ada kegiatan pemerintahan, ya, hanya rumah tangga dan perusahaan. Nanti di sini akan terjadi aliran yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu memberikan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Kenapa perusahaan memberikan semua itu kepada rumah tangga? Karena rumah tangga telah melakukan sebuah usaha sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada perusahaan. Contohnya, perusahaan membutuhkan bahan mentah. Di sana rumah tangga akan bergerak. Ketika itu, maka perusahaan akan memberikan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung kepada rumah tangga. Nah, setelah itu pula rumah tangga akan membutuhkan perusahaan. Dari apa yang telah diberikan oleh rumah tangga, nanti oleh perusahaan akan diproses. Setelah diproses, maka rumah tangga akan melakukan pengeluaran kepada perusahaan. Kenapa? Karena rumah tangga membutuhkan apa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Misal, jika awalnya perusahaan memberikan gaji upah sewa kepada rumah tangga karena misalkan rumah tangga memberikan bahan mentah singkong yang akan diproduksi, yang akan diproses oleh perusahaan. Maka di sini rumah tangga pun akan melakukan pengeluaran kepada perusahaan karena mereka menginginkan produk tersebut. Jadi dalam hal ini sebetulnya uang itu berputar, saling membutuhkan satu sama lain ya, karena hakikatnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, maka di sana terjadi perputaran, rumah tangga membutuhkan perusahaan, perusahaan membutuhkan rumah tangga, dan nantinya juga pemerintah pun akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan pendapatan nasional dari kegiatan dua sektor ini, yaitu mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Lanjut, di sini ada ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Nah, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yaitu tadi ya, bahwasannya perusahaan itu akan membutuhkan rumah tangga yang nantinya perusahaan akan memberikan gaji, upah, sewa, bunga, dan untung kepada masyarakat ataupun rumah tangga karena rumah tangga telah melakukan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Nah, yang selanjutnya, ciri dari aliran pendapatan dua sektor itu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Tadi setelah rumah tangga mendapatkan keuntungan berupa gaji, upah, dan lain sebagainya, nah, para rumah tangga ataupun masyarakat itu akan mengeluarkan uangnya ya sebagai kebutuhan kepada siapa? Kepada perusahaan. Karena pada dasarnya perusahaan itu yang akan memproduksi, perusahaan itu yang akan mengolah bahan mentah itu menjadi bahan jadi.
gitu, ataupun jasa-jasa yang lain gitu, enggak harus berupa produk ataupun barang saja, jasa-jasa yang lain pun bisa. Jadi saya tegaskan dalam hal ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Perusahaan membutuhkan rumah tangga pun membutuhkan adanya perusahaan untuk mengelola apa-apa, yang telah diberikan oleh rumah tangga, bahan mentahnya itu nanti dikelolanya itu oleh perusahaan. Nah, terus sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Institusi keuangan itu seperti yang udah kita ketahui, yaitu bank, ya, gitu. Nah, jadi, rumah tangga itu biasanya suka memanage. Ketika mendapatkan uang, di-manage nih, ini uang untuk apa, ini uang untuk, belanja, ini uang untuk dan lain sebagainya, di-manage oleh rumah tangga itu. Nah, nanti suka ada tuh sisanya, ya sisanya mereka akan tabungnya ke institusi keuangan. Walaupun nggak semua orang menabung ke institusi keuangan, namun sebagian besar masyarakat di Indonesia ketika ada kelebihan uang yang banyak, mereka akan simpan di institusi keuangan agar lebih aman, gitu. Nah, maka pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga, maksudnya uang rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Tadi setelah kita menyimpan uang kita di institusi keuangan atau sebut aja bank ya, misalnya bank, maka tanpa kita mungkin ada yang tahu ataupun ada yang rasa, ada yang enggak gitu, uang yang kita simpan itu disimpan di bank itu nantinya akan dipinjam oleh para pengusaha untuk dijadikan sebagai investasi. Karena yang namanya investasi itu sangat menggiurkan, mampu melipat gandakan uang, gitu. Nah, maka di bank-bank itu kan suka ada bunga ya. Ketika kita menyimpan uang di bank, maka ketertarikan kita itu, daya tariknya itu maka akan mendapatkan bunga, gitu. Udah mah aman, simpennya di bank, udah gitu dapat bunga. Kenapa kita dapat bunga? Ya karena uang kita itu dipinjam oleh bank sebagai, eee, pengusaha yang ingin melakukan investasi, gitu. Jadi dari mana bank mendapatkan uang yang begitu banyak untuk dilakukan sebagai investasi oleh pengusaha, ya dari kita, kayak gitu. Itu ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Nah, lanjut di sini ada kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi atau disebut juga delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD ataupun pendapatan disposable itu pendapatan nasional. Jadi semakin bertambahnya konsumsi, ya, maka akan bertambah pula pendapatan nasional. Dari mana? Dari mana pemerintah ataupun negara mendapatkan pendapatan ketika kita banyak mengeluarkan ataupun berbelanja, maka di sana ada peran pajak. Pemerintahan itu pasti, mohon maaf, perusahaan itu akan mengeluarkan pajak yang nantinya akan diserahkan kepada ke pemerintahan. Jadi, semakin meningkatnya kita melakukan sebuah konsumsi, ya, maka di sana pendapatan nasional pun akan semakin meningkat. Dari mana? Melalui proses pajak. Kayak gitu. Nah, kecondongan mengkonsumsi rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Jadi, ya tadi ketika kita melakukan konsumsi atau belanja yang meningkat, ya entah itu meningkat ataupun menurun, itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Semakin tinggi, ya semakin tinggi pula
pendapatan nasional. Semakin rendah konsumsinya, maka semakin rendah pula pendapatan nasional. Gitu. Oke, lanjut. Ini tadi kalau tadi definisi kecenderungan mengkonsumsi, sekarang ini ada kecenderungan mengkonsumsi. Mohon maaf, definisi kecenderungan menabung ya. Kalau tadi mah kecenderungan mengkonsumsi, sekarang mah kecenderungan menabung. Kalau tadi mah melakukan pengeluaran secara konsumsi ya, mengkonsumsi, melakukan pembelian gitu. Sekarang mah bedanya kecenderungan mengkonsumsi menabung, kecenderungan menabung gitu. Menabung itu ya tadi menabung, menyimpan uang ke institusi keuangan kayak gitu. Nah, ini ada contoh perhitungan kecenderungan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Di sini saya akan sedikit menjabarkan saja mengenai perhitungan konsumsi, tabungan, MPC, sama MPS saja. Izin share screen contoh soal. Nah, oke, kita lihat ini ada sebuah contoh soal ya, di mana dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi diketahui C-nya itu 20 ditambah 0,80Y dan tabungannya yaitu 20 ditambah 0,20Y. Nah, dalam hal ini bagaimana menghitung konsumsi, ya, menghitung tabungan, agregat. Nah, coba kita terapkan rumusnya ya. Jadi untuk menghitung konsumsi, yaitu rumusnya itu begini, caranya itu. Kalau misalkan ini udah diketahui 20 ditambah 0,80Y, maka kita tinggal masukkan saja ini angka Y ya. Jadi 20 ditambah 0,80 dikali 50. Oke, kita coba hitung 20 ditambah 0,80 dikali 50 itu hasilnya 60 ya. Bisa dibuka kalkulatornya. Nah, itu untuk konsumsi. Jadi tinggal dikaliin aja dengan nilai Y ini ya untuk mengetahui berapa nilai konsumsi. Nah, untuk menghitung berapa nilai tabungan sama ya, kita tinggal masukin aja nih 20 ditambah 0,20 dikali Y. Y-nya itu ini ya, gitu. Maka nanti hasilnya akan muncul, akan diketahui kayak gitu. Nah, untuk agregat, untuk menghitung agregat itu yaitu I ditambah konsumsi ya. I ditambah konsumsi. Kalau misalkan I-nya 30 ya, lalu tadi konsumsinya diketahui 60, maka 30 ditambah 60 yaitu 90. Nah, itu untuk menghitung konsumsi, menghitung tabungan sama agregat. Terus untuk menghitung MPC sama MPS, menghitungnya itu dengan rumus delta C ya, delta C dibagi delta Y. Delta C tadi kan udah diketahui ya, dibagi delta Y sama dengan konsumsi atau C2 dikurangi C1. Dari mana tahu C2, C1-nya? Ini kan, oke, anggap saja kita udah tahu ini jawabannya sampai ke bawah. Tadi kan delta C dibagi delta Y. Nah, lalu C2 dikurangi C1. Ya, C2 dikurangi C1, maka perlu kita ketahui C2-nya itu di sini, baris kedua, dan C1-nya itu ini, baris ke-1. Ya, kalau misalnya kita mau mengisi baris kedua, maka posisi
C2 itu, C1 itu di baris ke-1, yang ini baris kedua yang ini maksudnya ini posisinya C1 jika seandainya kita ingin mengisi baris kedua. Kalau C2-nya itu ini nih yang ini C2 C1. Ini juga C2 C1. Ini juga C2 C1. Ini juga sama. Ini S1, ini S2, ini S2, ini S1 dan seterusnya itu untuk menghitung MPC ya. Jadi MPC itu rumusnya delta C, nih delta C dibagi delta Y sama dengan C2 dikurangi C1. Lalu bagaimana menghitung MPS? Kalau tadi menghitung MPC itu dengan rumus delta C dibagi delta Y, sekarang MPS menghitungnya yaitu delta S dibagi delta Y. Delta S dibagi delta Y. Lalu jangan lupa delta S dibagi delta Y ya. Itu untuk menghitung MPS ya, kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, di sini ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Jadi fungsi konsumsi itu menggambarkan suatu kurva ya, kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga. Nih, jadi tingkat konsumsi rumah tangga itu kan mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Tentu hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, saling berkesinambungan. Ketika ketika konsumsi rumah tangganya tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun tinggi. Ketika konsumsi rumah tangganya rendah, maka pendapatan nasional pun akan rendah. Kayak gitu. Nah, ada lagi fungsi tabungan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Gitu. Jadi, saya tekankan kembali bahwasannya kita itu hidup saling membutuhkan, maka hasilnya pun akan saling berkaitan gitu. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, maka akan ada orang lain yang menghasilkan sesuatu. Ketika orang lain membutuhkan sesuatu, maka akan ada usaha yang akan kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Kayak gitu. Jadi itu hakikatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.